Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan tentang video wajah politik di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tema kami pada video ini adalah nepotisme, dengan tokoh yang akan kami singgung adalah Pak Joko Widodo. Nah, video kali ini bertujuan untuk tugas mata kuliah Pancasila kelas A, dengan dosen mata kuliahnya adalah Bu Maude Situmorang Sos MPA. Nepotisme melanggar nilai keadilan di hadapan Tuhan karena ia bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya adil dan merata bagi semua orang. Dalam ajaran agama, keadilan merupakan salah satu nilai utama yang harus ditegakkan. Nepotisme yang berarti memberikan keuntungan atau kesempatan berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan pribadi merusak prinsip ini karena mengesampingkan kemampuan, kejujuran, dan kualifikasi. Tuhan mengajarkan agar setiap orang diperlakukan setara, mendapatkan hak yang layak sesuai dengan usaha, kemampuan, dan nilai moral mereka. Ketika nepotisme terjadi, orang yang lebih pantas atau berhak mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang adil, sehingga terjadi ketidakadilan. Dengan demikian, nepotisme tidak hanya melukai keadilan antar manusia, tetapi juga melanggar nilai-nilai moral dan etika yang ditanamkan oleh Tuhan. Dalam pandangan agama, nepotisme dianggap sebagai perbuatan yang tidak adil dan bertentangan dengan nilai-nilai moral yang diajarkan. Sebagian besar agama menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan meritokrasi, di mana keputusan dan kesempatan harus diberikan berdasarkan kemampuan dan integritas, bukan hubungan pribadi atau keluarga. Nah, nepotisme merupakan merusak prinsip kesetaraan karena mengutamakan orang yang memiliki kedekatan, bukan orang yang benar-benar pantas. Dalam ajaran agama seperti Islam, Kristen, dan lainnya, perbuatan ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap keadilan yang diajarkan Tuhan. Nepotisme melanggar hak asasi manusia atau HAM karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. HAM menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan, penghargaan, dan perlakuan yang adil tanpa memandang latar belakang pribadi, termasuk hubungan keluarga atau kedekatan pribadi. Nepotisme mengabaikan prinsip ini dengan memberikan keuntungan kepada individu tertentu hanya karena hubungan mereka dengan pihak yang berkuasa, bukan berdasarkan kualifikasi atau kompetensi. Hal ini menyebabkan ketidakadilan sosial, merugikan orang-orang yang lebih layak, dan menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap hak-hak seperti pekerjaan, pendidikan, atau layanan publik. Oke, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang dampak buruk dari nepotisme ini. Ada beberapa poin. Yang pertama ada kehilangan motivasi, karena ketika orang merasa bahwa keberhasilan lebih ditentukan oleh hubungan daripada kemampuan, mereka bisa kehilangan motivasi untuk berusaha. Hal ini menciptakan rasa apatis karena kerja keras tidak dihargai sebagaimana mestinya. Yang kedua ada frustasi dan ketidakadilan. Orang yang lebih layak atau kompeten merasa frustasi dan dirugikan ketika peluang diberikan kepada orang yang kurang memenuhi syarat hanya karena hubungan pribadi. Rasa ketidakadilan ini bisa menimbulkan ketidakpuasan sosial. Nah, yang ketiga ada menurunnya kepercayaan pada institusi. Ketika nepotisme terjadi, secara sistematis kepercayaan masyarakat terhadap institusi baik pemerintahan maupun sektor swasta akan menurun. Mereka melihat institusi tersebut tidak berfungsi berdasarkan meritokrasi, melainkan atas dasar relasi. Yang kelima ada kehilangan identitas dan harga diri. Mereka yang merasa dipinggirkan oleh nepotisme bisa mengalami penurunan harga diri dan kehilangan identitas karena upaya mereka tidak diakui. Hal ini juga dapat memicu rasa putus asa dan depresi. Nah, nepotisme di masyarakat Indonesia menciptakan budaya yang tidak sehat, di mana orang lebih berfokus pada hubungan daripada kompetensi, merusak etos kerja, dan memperparah ketidakadilan sosial.
Pakar politik akan membahas bahwa nepotisme yang melibatkan pemberian posisi atau keuntungan kepada keluarga atau kerabat dalam politik dan bisnis menciptakan ketidakadilan struktural. Ketika kelompok kecil individu mendapatkan hak istimewa yang semata-mata karena hubungan keluarga, hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi yang pada gilirannya menciptakan ketegangan di masyarakat. Perasaan ini tidak adil di kalangan masyarakat yang kurang diuntungkan bisa menimbulkan kebencian, perpecahan, rasa persatuan nasional, dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pakar ini juga menghubungkan bagaimana praktik nepotisme yang terjadi di pemerintah atau perusahaan besar menghalangi terciptanya kesetaraan, merusak semangat persatuan, dan menurunnya rasa kebanggaan terhadap identitas nasional. Mahasiswa aktivis akan berbicara tentang bagaimana nepotisme merusak rasa solidaritas, terutama di kalangan generasi muda. Dalam lingkungan, pendidikan, dan pekerjaan, mereka seringkali merasa bahwa peluang tidak berdasarkan kompetensi atau kerja keras, melainkan koneksi pribadi. Hal ini menimbulkan frustasi dan ketidakpuasan yang pada akhirnya memecah belahkan masyarakat. Aktivis ini bisa menyoroti bahwa nepotisme bukan hanya masalah ketidakadilan, tetapi juga merusak semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Gotong royong yang merupakan simbol kekuatan dan solidaritas bangsa tergerus oleh praktik yang mementingkan kepentingan pribadi atau keluarga daripada kepentingan bersama. Anggota Dewan kita seringkali berbicara bagaimana nepotisme merusak Indonesia. Dalam sistem demokrasi, harusnya keputusan itu diambil secara musyawarah, bukan melalui kepentingan umum, baik kepentingan golongan pribadi atau golongan tertentu. Namun, nepotisme ini seringkali terdistorsi, jadi mereka terganggu dengan kepentingan pribadi dengan kepentingan keluarga. Sehingga proses musyawarah di Indonesia ini tidak lagi adil dan diambil berdasarkan kepentingan umum, melainkan melalui kepentingan individu dan keluarga. Nepotisme adalah pemerintahan tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga menggambarkan pengambilan keputusan yang tepat. Karena keputusan politik yang penting seringkali diambil oleh orang-orang yang tidak memiliki keterkaitan keluarga atau relasi pribadi, tanpa memperhitungkan kapasitas atau kompetensi. Hasilnya adalah kebijakan yang tidak berorientasi pada rakyat, melainkan pada keuntungan segelintir orang. Ekonomi akan menjelaskan bagaimana nepotisme mengakibatkan distribusi kekayaan yang tidak merata. Ketika posisi-posisi penting dalam pemerintahan atau bisnis diberikan berdasarkan hubungan keluarga, peluang ekonomi menjadi lebih tertutup bagi masyarakat yang kurang memiliki koneksi. Hal ini memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi karena hanya mengelintir orang yang bisa menikmati kekayaan dan kesempatan, sementara sebagian besar masyarakat tidak mendapat akses yang sama. Oke, yang ke-10 adalah tuduhan nepotisme terhadap Presiden Joko Widodo. Sering muncul terkait karier politik anaknya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Gibran saat ini adalah wali kota Solo dan sempat maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah, sedangkan Kaisang baru saja menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada tahun 2023. Nah, meskipun demikian, Jokowi sendiri sering membantah tuduhan nepotisme dengan menegaskan bahwa pencalonan anak-anak di dunia politik merupakan hasil proses demokrasi yang sesuai aturan, tanpa ada campur tangan langsung dari dirinya. Baik Gibran maupun Kaisang pun mengikuti jalur politik melalui pemilihan umum dan dukungan partai politik. Namun, kritik tetap muncul, terutama dari kelompok-kelompok yang merasa bahwa posisi anak-anaknya di dunia politik mungkin mendapat keuntungan dari status Jokowi sebagai presiden. Nepotisme secara hukum berarti penggunaan jabatan untuk memberikan keuntungan kepada keluarga. Namun dalam kasus ini, belum ada bukti bahwa Jokowi secara langsung menggunakan kekuasaannya untuk mengangkat anak-anaknya ke posisi tersebut. Oke, sekian video kami. Terima kasih sudah mengikuti atau sudah menonton video ini. Semoga kita mendapatkan ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah.